Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Aryani Wulan Sagita, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.2, yaitu tentang modul ajar berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Perlu diketahui bahwa kompetensi sosial dan emosional terbagi menjadi 5 aspek, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa keterampilan sosial emosional itu juga memiliki beberapa tujuan. Pada poin kesadaran diri, dapat berfokus pada untuk menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Kemudian juga mengidentifikasi emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, dan mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Kemudian untuk poin manajemen diri, yaitu tujuannya adalah untuk mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, kemudian juga menunjukkan disiplin, motivasi, merancang dan mengorganisir, bahkan memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Selanjutnya pada poin 3, yaitu ada aspek kesadaran sosial. Yang pertama yaitu mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan, kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati, dan juga menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Selanjutnya pada poin keempat yaitu adanya keterampilan berelasi, yaitu untuk berkomunikasi dengan efektif, mempraktikkan kerjasama, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, dan mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Sementara itu, pada poin yang terakhir yaitu adanya aspek pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, berlatih membuat keputusan, mengantisipasi dan evaluasi konsekuensi dari tindakan, serta yaitu merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Nah, selanjutnya pada modul ajar yang telah terintegrasi, saya telah menyusun modul ajar ini berdasarkan 5 aspek tersebut. Nah, di sini sudah ada bagian-bagiannya berdasarkan prosedur penyusunan sebuah modul ajar. Kita langsung pada kegiatan yang dilakukan, yang mana dalam kegiatan tersebut kita bisa melihat aspek-aspek mana saja yang termasuk dalam keterampilan sosial emosional. Pada kegiatan awal yaitu untuk guru mengkondisikan kelas, guru pun juga mengajak peserta didik berdoa, menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Ini termasuk dalam kategori aspek kesadaran diri, yang mana bagaimana seorang guru bisa mengajak siswanya agar bisa sadar akan kemampuan spiritual sebelum memulai pelajaran, yaitu mereka meresapi dan secara agama, secara lahir dan batin untuk memulai sesuatu dengan keyakinan atau agamanya masing-masing. Setelah itu kita lanjut kepada kegiatan inti. Nah, di sini ada beberapa sintaks yang saya buat. Ya, di antaranya adalah ketika guru mempersiapkan atau menjelaskan tentang lambang Pancasila yang ada, kemudian peserta didik mengamati dan menyebutkan Pancasila, lalu melakukan tanya jawab, bagaimana pertanyaannya dan jawabannya, itu semuanya termasuk dalam manajemen diri. Saat itu juga bahkan ketika peserta didik saya ajak untuk mendapatkan kesempatan menjodohkan lambang, nah itu juga termasuk manajemen diri. Lalu sampai mereka mendapatkan jawaban yang benar. Selanjutnya pada sintaks 2, ketika murid-murid saya bagi untuk menjadi beberapa kelompok, maka mereka masuk ke tahap keterampilan berelasi.
Mereka berada pada kelompok dengan karakteristik yang berbeda satu sama lainnya, kemudian bersama-sama untuk mencari data yang diperlukan dan menyelesaikan tugas dalam kelompok. Dalam sintaks 2, peserta didik juga menyimak informasi terkait petunjuk cara mengerjakan LKPD. Nah, ini termasuk dalam manajemen diri. Selanjutnya pada sintaks 3, nah, peserta didik mulai menyimak, kemudian dia menggunakan sebagai salah satu bahan diskusi untuk mengerjakan LKPD. Ini termasuk kesadaran sosial, yang mana anak-anak itu berusaha menyadari bahwa adanya kebutuhan yang harus dia lakukan dalam memenuhi kepentingan kelompoknya. Lalu pada manajemen diri, dia juga peserta didik mencari bahan lain untuk dipakai sebagai bahan diskusi. Selanjutnya pada sintaks 4, nah di sini tahapannya adalah para peserta didik mulai mempresentasikan hasil diskusi. Nah, pada tahap ini termasuk dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang mana setiap kelompok telah memutuskan bagaimana caranya mempresentasikan hasil kerja mereka di depan teman-temannya. Lalu pada sintaks yang kelima, nah di sini juga termasuk dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu adanya keputusan mereka mengambil produk yang mana, apakah auditori, visual, dan kinestetik. Lalu untuk melakukan presentasi, kelompok lain juga memberikan pendapat dan apresiasi. Nah, dalam hal ini termasuk dalam aspek kesadaran sosial. Bagaimana orang lain atau anak-anak didik tersebut mencoba menanggapi dan mengapresiasi ataupun menyampaikan pendapat setelah dia melihat teman-temannya presentasi. Nah, lalu pada bagian penutup, akhirnya guru menyimpulkan dan bersama peserta didik, ini juga termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu juga guru melakukan evaluasi, refleksi, dan memberikan motivasi. Kemudian menutup pembelajaran yang kesemuanya ini termasuk dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itulah modul saya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Semoga kita bersama-sama lekas tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.